lampu ini masih mati lampu ya Ibu ya? Ya, ini datang di kantor yayasan. Kalau di lokasi kami kan mati semua. Bisa Ya, giliran tergiliran kali itu ya. Iya, ini datang ke kantor yayasan. Nanti kalau sementara kerja, terus ini habis sepeda perjalanan balik kalau Ibu Wati, kami memberikan waktu hanya 15 menit untuk menyampaikan cuplikan pembelajarannya ya. Cuplikan pembelajaran yang sudah ditulis di modul aja tentunya. Setelah 15 menit penyampaian, kami akan menguji Ibu terkait dengan kemampuan memahami topik dan juga materi secara khusus pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, maaf Ibu. Kepada Ibu kami persilakan. Iya. Dipresentasikan aja ya Ibu. Dipresentasikan apa Bu? Ibu berdiri, sambil berdiri ya seperti itu aja. Tapi Ibu, jadi seolah-olah Ibu lagi menyampaikan kepada siswa. Oh iya iya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat sore anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan kalau kalian semuanya sehat. Ibu juga bersyukur karena sampai detik ini Ibu masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dengan kalian. Nah, pada sore hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Namun Bu Karti akan mempertanyakan sesuatu kepada kalian. Apakah kalian merasakan keteladanan orang tua kalian dalam kehidupan kalian sampai saat ini? Dan apakah kalian juga mengasihi antara sesama keluarga? Ya, di kegiatan pembelajaran hari ini, sebelum kita belajar, Ibu akan menanyakan pada kalian, apakah kalian sudah hari ini sudah merasakan ada sesuatu yang bisa diceritakan kepada Ibu nanti, ya. Dan pada hari ini Bu Karti mau menanyakan kalau di antara teman sebangku kalian ada yang hari ini nggak berangkat? Oh, ya semuanya berangkat ya, puji Tuhan. Ya. Namun sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Karti mohon kesediaan dari salah satu kalian untuk memimpin doa. Oke, Immanuel silakan. Ya. Amin ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Immanuel telah memberikan waktunya untuk mau berdoa untuk kita semuanya. Sebelum kita belajar, kita akan bangkit berdiri, kita akan yel-yel ya, kita akan mengatakan yel-yel supaya kita lebih semangat ya. Atau dari antara kalian itu ada yang bisa memimpin untuk maju ke depan, untuk yel-yel, untuk membagikan yel-yelnya kepada kita semuanya. Oh oke. Ya, Andri ya, boleh maju ke depan. Boleh di-sharekan ya, yel-yelnya apa yang mau disampaikan? Ya oke, kita berdiri semuanya ya, kita mengucapkan yel-yel. Terima kasih atas yel-yel yang sudah diberikan ya. Jadi ya, nah sebelum kita belajar lebih lanjut, Bu Karti mau membacakan sintak ya, sintak yang hari ini akan kita pelajari ya. Sintak yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana ya kita mengasihi anggota keluarga, kita saling menyayangi antara anggota keluarga, dan kita berbangga
kepada orang tua kita yang menjadi teladan untuk kehidupan kita. Ya. Namun sebelumnya, supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita akan pujikan lagu yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Link YouTube-nya sudah Ibu Kuarti share tadi ya di WA grup kalian. Kita akan memuji nama Tuhan, hari ini kurasa bahagia. Ya, siapa yang mau memimpin ke depan? Pakai gayanya ya. Kita pakai gaya untuk memuji Tuhan. Ayo semuanya semangat. Kita maju ke depan. Kita sambil tepuk tangan, kita refleksikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita memujikan hari ini kurasa bahagia. Mari kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Ya. Bu Kuarti ikut menyanyi ya. Oke. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berkumpul dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, kita nggak ada yang bisa memisahkan ya. Kita adalah satu dalam hati seiman ya. Hari ini semuanya sudah merasa bahagia ya? Atau ada yang masih merasa kurang bahagia? Ya, puji Tuhan ya, hari ini kita sudah merasa bahagia karena kehidupan kita diberkati oleh Tuhan ya. Sebelumnya Bu Kuarti tadi sudah menampilkan ya, ada gambar ya, ada gambar dalam slide ya, ada gambar dalam slide yang sudah Bu Kuarti berikan tadi. Ya, coba kalian amati ya, gambar yang ada di layar slide itu ya. Menurut kalian masalah apa yang ada di gambar itu? Coba ya, ada masalah apa yang ada di gambar itu? Coba kalian amati ya, amati dengan cermat ya. Kalau nggak bisa lihat dengan jelas yang ada di depan ya, itu boleh dilihat di buku kalian masing-masing juga ada ya. Itu kalian amati ya, menanggapi perintah ya. Nah, itu diamati dengan baik ya. Nanti kalian baca ya ilustrasinya itu kira-kira apa itu ya. Ilustrasinya tentang apa itu ya. Nah, jadi kalian nanti bisa mengamati ya, di bawahnya itu ada juga tentang materi yang bisa kalian baca ya, tentang keteladanan orang tua ya, keteladanan orang tua terhadap anaknya ya. Kalian bisa untuk mengamatinya ya. Nah, setelah kalian sudah mengamati ya, kalau sudah diamati ya, kalian boleh menyampaikan pesan kalian ya, boleh disampaikan pesan kalian terhadap ilustrasi yang ada di dalam tayangan itu ya. Coba nanti boleh ya, kalian itu berkelompok ya, berkelompok untuk bisa menjawab, karena di sini cuma ada 5 orang ya, jadi 2 kelompok saja. Kalian menjadi 2 kelompok ya, untuk mengamati gambar yang ada di layar ini. Kalian pecahkan masalahnya ya, kira-kira ilustrasi yang ada di dalam gambar itu kira-kira bercerita tentang apa ya. Nanti didiskusikan kalian ya, didiskusikan nanti bisa disampaikan ya. Nah itu setelah itu kalian
sampaikan pesannya ya, sampaikan pesan yang ada di dalam gambar itu. Oke? Nah, untuk selanjutnya ya, tadi Bu Kuarti juga sudah memberikan LKPD satu-satu sama kalian. LKPD-nya sudah Bu Kuarti bagi. Itu juga ya, di samping yang tugas kita membaca ilustrasi ya, itu juga ada LKPD yang harus kalian diskusikan ya. Jadi mungkin yang kelompok 1 bisa mengamati gambar yang ada di layar itu dengan memecahkan berbagai macam masalah yang ada di ilustrasi itu, dan yang kelompok 2 mengerjakan LKPD yang tadi sudah Bu Kuarti kirim ya, dibagi satu-satu tadi ya, itu dikerjakan ya, itu dikerjakan atau dirumuskan bersama-sama dengan teman-teman sekelompok kalian ya. Nah, itu tugasnya hari ini, kalian mengidentifikasi masalah ya, tentang ilustrasi gambar ya, ilustrasi gambar yang ada di dalam layar itu atau yang sudah ada di dalam buku kalian ya. Kalian bisa juga mencari literaturnya supaya kalian itu nanti bisa mencari berbagai macam banyak masalah yang ada di situ. Bisa di internet ya, bisa di Google ya. Cari masalahnya sebanyak-banyaknya ya. Nanti kalian pecahkan ya. Nah, itu boleh untuk berdiskusi, boleh duduknya di maju ke depan ya. Dedi sama Andri ya, Noel sama Happy sama Rosa ya, boleh dikerjakan sekarang atau boleh kalian untuk mulai mengamati gambar yang satu ya, kelompoknya Dedi yang mengamati gambar ya, terus mencari masalah yang ada di situ lalu dipecahkan ya. Nah, kelompoknya Dedi, terus kelompoknya Noel ya mendiskusikan tugas LKPD yang tadi Bu Kuarti sudah serahkan tadi ya, yang sudah dibagikan tadi pas Bu Kuarti masuk ya. Nah, itu ya, Bu Kuarti tunggu ya di sini ya. Nanti kalau kalian sudah selesai untuk mengerjakannya, kalian boleh untuk memberikan tanggapannya ya, atau bisa presentasi nanti ke depan ya. Silakan untuk dikerjakan ya, silakan untuk didiskusikan bersama-sama. Ya, kelompoknya Dedi gimana? Sudah ada literatur yang bisa dipakai? Tentang apa coba, Ded? Gambar apa itu, Ded? Ya, ya, sudah ya. Oke. Sudah selesai belum?
kelompoknya adik, Dek, sudah selesai belum? Belum. Ya, adik juga bisa mencari literatur yang ada di dalam Alkitab ya. Karena dalam pembelajaran yang pertama kemarin masih ada kaitannya dengan materi hari ini. Itu bisa dipakai. Tentang keteladanan orang tua bagi anak ya, Dek. Kemarin kan sudah Ibu kasih ya ayat-ayat Alkitab. Itu juga bisa dipakai lagi untuk literatur, melihat gambar pada layar hari ini. Ya, kelompoknya Noel gimana? Sudah sampai mana, Noel? Ya, kalau ada yang sudah selesai, salah satu kelompok bisa presentasi ke depan, ya, bisa presentasikan hasil, ya, dari identifikasi masalah ya yang sudah kalian kerjakan. Ya, oke. Ibu kasih kesempatan 2 menit lagi ya untuk mengerjakan. Oke, adik sudah selesai ya, Dek? Ya, oke. Adik boleh. Adik apa Indri yang mau presentasi ke depan? Atau semuanya, dua-duanya ikut maju ke depan? Ya, oke. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar yang telah kalian amati? Ilustrasi gambar itu tentang apa ya, Dek? Oke, kita tarik kesimpulan bersama-sama ya. Gambar apa? Oh, iya. Itu adalah tentang orang tua. Kenapa, Dek? Orang tua yang berikan keteladanan. Beda pendapat ya.
ceritanya gimana itu Dek tadi? Oh ya, tentang seorang orang tua yang memberikan perintah ya kepada dua orang anaknya. Yang satu tidak mengindahkan perintah orang tuanya, yang satunya, yang adiknya mengindahkan perintah orang tuanya. Oh, begitu ceritanya ya Dek? Ya, terima kasih Dek atas masukannya, atas apa yang sudah kalian temukan dalam ilustrasi yang ada di gambar tadi ya. Untuk Noel boleh maju ke depan untuk mepresentasikan KPD yang tadi sudah Ibu kasih ya tentang bagaimana kamu bisa membuat bangga ya terhadap orang tua kamu ya. Tidak seperti tadi yang ada di gambar ya, seorang kakak malah dikasih perintah untuk datang ke mana itu Dek? Oh, datang ke sawah ya, ke ladang ya. Tapi malah tidak sampai ke ladang ya. Akhirnya ayahnya mengutus siapa itu? Adiknya malah yang mau ya. Itu adalah keteladanan seorang adik ya yang mau mendengarkan perintah ayahnya ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil kesimpulan ya Dek. Kita bisa mengambil kesimpulan bersama-sama ya. Kalian boleh mengungkapkan kesimpulannya seperti apa? Ya, bagus ya. Jadi kita ya sebagai anak ya memang kadang kita sebagai anak kurang menghormati orang tua ya. Kita sebagai anak kadang tidak mengindahkan perintah orang tua ya. Padahal orang tua adalah sebagai teladan yang harus kita patuhi ya. Orang tua adalah role model untuk kehidupan kita ya. Meskipun ya dalam tanda kutip bahwa orang tua itu ya tidak semuanya kadang bisa diteladani ya. Kadang juga ada orang tua yang memang dalam kehidupannya berperilaku yang tidak baik ya. Namun apapun itu ya itu adalah orang tua kita ya. Apapun yang orang tua kita kerjakan, lakukan ya, itu adalah kadang-kadang untuk demi kebaikan kita. Kalau orang tua kita misalnya marah kita, orang tua membentak sama kita, orang tua seolah-olah tidak mengasihi kita, tapi itu justru kasihnya yang luar biasa ya. Cuman ya mungkin kedudukan orang tua itu ada latar belakangnya ya. Jadi tidak semua orang tua itu bisa mempraktekkan ya apa yang Tuhan inginkan ya. Apa yang Tuhan inginkan itu tidak bisa mungkin dipraktekkan oleh orang tua kita. Kita juga harus memaklumi ya. Jadi ada ilustrasi juga ya yang pernah Ibu berikan ya. Pernah Ibu berikan kemarin, ilustrasi itu mengatakan bahwa tidak semua yang tidak baik itu harus ditiru ya. Kan ada pepatah ya, itu mengatakan bahwa kalau orang tua kita berperilaku tidak baik ya kita sebagai anaknya wajar melakukan hal yang tidak baik. Tapi tidak seperti itu seharusnya ya, tidak seperti itu ya. Kita tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik ya. Jadi refleksi kita hari ini ya, kita ya harus sadar dalam kehidupan kita ya, tidak selamanya hidup kita itu lurus ya. Ada kalanya kalian juga harus melihat ya, seperti seorang ibu yang merajut ya, benang ya yang tadinya kusut bisa dirajut menjadi bunga yang indah ya, bisa dirajut menjadi boneka ya. Itu adalah tempaan Tuhan ya. Jadi pada waktunya nanti ya kalian itu juga nanti akan menjadi orang tua ya, akan
menjadi orang tua. Jadi kalian mulai sekarang harus bisa membiasakan diri untuk mendoakan orang tua kalian masing-masing ya. Itu refleksi kita hari ini, pembelajaran hari ini ya. Cukup sekian ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Untuk kedepannya ya, kalian itu masih punya tugas ya, masih punya tugas ya. Kalau asesmen ya, asesmen yang tadi kalian sudah presentasikan ya, sudah presentasikan di depan kelas ya, itu ada kurang ya, ada kurangnya, nanti bisa Ibu tambah dengan asesmen yang lain, mungkin asesmen yang mungkin akan membuat kalian itu lebih mendalami lagi materi yang hari ini kita bahas ya. Ya, kiranya pembelajaran hari ini cukup sekian, ditutup ya dengan doa ya. Saya mohon kesediaan untuk Rosi ya. Rosi dimohon untuk berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Baik, terima kasih Ibu Wati. Halo Ibu Wati, Iya. sama saya. Ya, Ibu. Ya, hari ini memang tidak seharusnya berkomentar, tapi saya sedikit berkomentar untuk Ibu. Hari ini sebenarnya menguji ya, tapi komentar itu pada saat teaching. Tapi karena saya bertanggung jawab moral untuk Ibu ke depannya, saya khawatirkan jangan sampai nanti di selesai PPG nanti modul ajar yang sudah Ibu buat itu tidak disampaikan secara benar di kelas ya. Jadi apa yang sudah dirancang dalam rangka pembelajaran itu sendiri tapi tidak dipahami dengan baik oleh gurunya, yaitu yang dimaksud dengan cuplikan pembelajaran bukan saja bagaimana Ibu mau menyampaikan apa yang terjadi di dalam yang akan dilakukan siswa, tetapi bagaimana Ibu memberitahukan hal apa saja yang Ibu sudah rancang di dalam modul. Dan itu yang saya tunggu-tunggu, kenapa nggak disampaikan capaian pelajaran atau kompetensi awalnya, itu yang membuat saya sedikit mengapa ini modul ajar kan ada modul Pancasila, tapi kenapa nggak disampaikan ya. Jadi tahapan-tahapan dalam modul ajar itu yang perlu diperhatikan oleh guru ya, apalagi ini di kurikulum merdeka. Jadi bukan kegiatan inti memang menjadi trendsetter, tetapi penguatan Pancasila itu juga menjadi penting dengan nilai-nilai moderasi agama, itu menjadi penting dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi kita memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan itu kepada siswa, mau secara berulang-ulang, mau itu ya memang wajib, karena pembentukan karakter peserta didik ini dia juga ada dalam capaian pembelajaran ya. Jadi harus disampaikan oleh guru kelas. Jadi yang saya maksudkan, mengapa Ibu tidak sampaikan semua tahapan yang ada di dalam modul aja? Tadi waktu tersingkat karena Ibu harus menyanyi. Iya. Ini ya paham. Ya. Blank Bu, tadi sudah tak rancang seperti itu, blank Bu. Ya, padahal tinggal Ibu sampaikan aja apa yang Ibu tulis di modul aja. Baik capaian pembelajaran sampai di refleksi itu Ibu sampaikan bahwa
ini yang akan terjadi di kelas, ini yang akan saya sampaikan kepada siswa gitu ya. Tadi malah diskusi yang tidak di skip ya gitu ya, jadi diperhatikan lagi supaya ketika nanti action di kelas, nanti di kemudian hari di PPL ataupun nanti di real ibu mengabdi itu benar-benar apa ya, benar-benar apa yang ibu sudah rancang, jadi jangan sampai keluar dari rancangan kita gitu ya. Saya belum lihat itu belajarnya ibu, tapi saya kritik dari ini ya, apa yang ibu tampilkan di saat ini itu. Terus setelah itu saya akan bertanya beberapa hal kepada ibu lagi buat bisa menjawab dengan penjelasan ya. Apa yang ibu ketahui tentang capaian pembelajaran? Iya. Capaian pembelajaran adalah di mana kita memberikan memberikan materi yang harus dipahami oleh siswa. Jadi capaian pembelajaran itu harus diberikan kepada siswa supaya siswa itu mengetahui capaian apa yang akan kita berikan. Sejauh mana materi yang akan kita berikan kepada siswa, yang harus dipahami oleh siswa. Apakah capaian pembelajaran itu dia bukan tujuannya bukan untuk mengukur kompetensi, tidak? Iya, juga itu untuk mengukur kompetensi. Untuk mengukur kompetensi siswa, iya. Untuk mengukur kompetensi karakter siswa juga bisa, seperti yang di modul Pancasila itu. Lalu bagaimana ibu mau membuat capaian pembelajaran di modul ajarnya itu? Ibu tahap apa yang pertama ketika ibu mau menyusun capaian pembelajaran? Iya. Kalau melihat apa saja? Capaian pembelajaran yang saya buat itu saya lihat dulu dari karakter siswa dulu, ya. Jadi tidak semuanya CP yang ada di dalam modul akan saya ambil, tetapi yang relevan dengan kebutuhan siswa di dalam kelas. Itu saja ibu. Belum dapat ini, belum sesuai. Capaian pembelajaran itu juga harus relevan, ibu, harus relevan dan harus bisa menjelaskan mekanismenya atau mekanisme yang langkah-langkah yang akan kita berikan di dalam pembelajaran itu. Ibu kasih saya jelaskan sedikit. Jadi capaian pembelajaran itu dia merupakan tujuan umum ya untuk ketersediaan waktu. Jadi kita untuk mencapai tujuan atau AC, jadi mengukur itu semua kita harus melihat capaian pembelajaran ya. Jadi kita harus lihat itu capaian pembelajaran itu apakah itu bersifat nanti fleksibel, pembelajaran itu diatur pendek atau panjang ya. Lalu kemudian pembelajarannya itu sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jadi yang perlu dilihat pertama itu adalah fasenya ya. Yeah. Fase belajar dari peserta didik supaya kita dapat meningkatkan kompetensi ya. Jadi itu yang disebut dengan fase capaian pembelajaran. Jadi misalnya saya kasih contoh, ibu kalau misalnya mau ini capaian pembelajaran, kira-kira pertanyaan apa yang harus ibu sampaikan ketika mau menyusun capaian pembelajaran itu? Berarti kita kalau capaian pembelajaran itu kan di kegiatan awal ya ibu ya. Jadi kita memberikan kayak seperti persepsi bu, memberikan persepsi supaya dalam kita menyampaikan tujuan pembelajaran itu lebih jelas.
sekarang ini perlu tahu bahwa kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik sampai nanti dia berada di akhir fase, ya, akhir fase ketika dia mencapai pemahaman yang terhadap pembelajaran yang sudah kita susun, yang sudah kita rancang itu yang paling penting ya, itu harus kita itu. Lalu apakah ada hal-hal yang sulit dipahami atau ini, itu akhirnya yang mengukur kemampuan kita sebagai ibu dalam merancang, begitu juga dengan kemampuan siswa. Jadi lalu kita lihat ada kata-kata kunci apa yang paling penting dalam capaian pembelajaran. Kita apakah nanti kita masih menggunakan kata-kata kerja operasional untuk membantu dalam merumuskan capaian pembelajaran itu yang harus diingat ya. Ini sebenarnya sudah lewat ini di karya kemarin itu. Jadi saya kira saya hanya mengulangi, tapi sebenarnya ini bukan harus mengulangi sih, ini tahap dari saya menguji. Ya. Saya mau tanya Ibu, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, dalam kurikulum Merdeka itu sendiri ada salah satunya adalah pembelajaran berbasis profil Pancasila. Mengapa P5 itu menurut Ibu ya, menurut Ibu mengapa P5 itu harus terus-menerus digiatkan atau terus-menerus disampaikan kepada siswa lewat setiap tahapan pembelajaran kelas? Ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya, memang yang namanya P5 ini kalau dulu mungkin di kurikulum 13 itu sebenarnya juga sudah ada ya Ibu ya, di KI ya, KI 1 misalnya. Itu pun juga sudah sering setiap kita bikin RPP itu di depan ya, paling depan KI 1 itu kan ada gotong royong, ada bersikap kritis dan sebagainya. Tapi itu nggak dibahas biasanya. Itu hanya sebagai untuk untuk seperti kayak pajangan kayak gitu ya. Jadi yang sering dipakai kan pengetahuannya kalau di dalam kurikulum 13. Namun mengacu ke sini di kurikulum Merdeka Belajar kan pembelajaran yang ditekankan itu kan bukan hanya untuk pengetahuan saja ya Ibu, tetapi untuk karakter ya, karakter dari siswa ya. Jadi menurut saya juga memang ini sangat bagus, sangat relevan kalau andaikan profil Pancasila ini terus digaungkan, karena itu banyak bukan materi yang diterangkan juga, tapi ada proyek ya, ada kegiatan real ya, kegiatan real yang bisa dilakukan oleh anak-anak didik kita untuk mengeksplor juga ya, untuk pembentukan karakternya juga, seperti itu Ibu. Ya, itu yang saya pahami Ibu. Ya, baik Ibu. Ada lagi sih sebenarnya saya ingin tanyakan, tapi saya kira nanti dilengkapi pertanyaan oleh Ibu Marti saja. Ibu Marti mungkin bertanya kepada Ibu. Saya persilakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu ya sudah berusaha. Ibu Kuarti, terima kasih ya sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas Ibu. Walaupun sebenarnya waktu tadi mestinya yang disampaikan adalah apa yang Ibu harus action di dalam proses pembelajaran yang ada pada buku. Sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Ibu ya, ini mau memberikan pencerahan untuk Ibu ya. Karena saya melihat ada yang mesti dicerahkan untuk Ibu harus mengetahuinya ya, supaya kedepannya ya harus ada perubahan ya. Nah, saya sering bilang jangan sampai
selesai ini nyanyian aku masih seperti yang dulu ya tetap ada pada guru yang sudah mengikuti diklat ini. Nah, yang pertama saya mesti luruskan bahwa capaian pembelajaran itu adalah satu kompetensi atau satu kemampuan yang mau dicapai oleh peserta didik lewat satu fase yang dilalui. Yang itu dimulai dari fase paling mendasar yaitu PAUD sampai. Nah, itu yang harus dipahami. Hanya saya kemarin bilang CP itu sebenarnya kalau kita pahami itu CP itu apa? CP itu adalah peleburan dari kompetensi inti dan KD. Nah, nanti ibu lihat ada lagunya kan gitu ya. KI KD dilebur lagi dari CP atau CP KI KD. Jadi kan makanya untuk modul ini tidak ada lagi KI, tidak ada. Walaupun saya ada baca dari beberapa yang hari ini mau ujian, yang mau konkret, yaitu ada kompetensi intinya. Padahal itu sudah tidak ada CP. Nah, saya ada kirim modul saya sebagai contoh. Karena kenapa di modul itu capaian pembelajaran itu harus ada. Harus ada supaya itu menjadi patokan bagi guru. Nah, tadi ditanyakan oleh Ibu Ira tentang apa saja sih prasyaratnya supaya guru mengetahui bahwa guru bisa mengetahui bahwa CP-nya itu bisa tercapai. Nah, ada 4 hal yang harus dipahami. Kalau kita baca itu kurikulum merdeka untuk agama, nah kita tidak boleh langsung melihat ke CP-nya atau TP-nya, tapi kita mesti lihat juga untuk memahami CP-nya, yaitu pertama memahami rasionalisasi. Itu ada kok di situ, di kita punya kurikulum itu untuk APLK, memahami rasionalisasi. Dengan memahami rasionalisasi, guru mengetahui apa sebenarnya yang mau dicapai lewat kemampuan apa lewat CP itu. Yang kedua, setelah memahami rasionalisasi, memahami apa tujuan materi, tujuan mata pelajaran. Bukan tujuan pembelajaran, tapi tujuan mata pelajaran. Jadi beda, Bu. Ini perlu dicatat oleh semua kita sebagai agama. Bahwa untuk memahaminya, yang pertama memahami rasionalisasi, yang kedua memahami tujuan mata pelajaran. Itu tujuan mata pelajaran. Dapat di mana? Ada juga di situ di kurikulum kita. Yang ketiga, mempelajari karakteristik mata pelajaran. Dan yang keempat, mempelajari capaian per fase. Capaian per fase. Nah, dari sini kalau kita mulai dengan setelah CP kita TP, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sama sekali tidak boleh dirubah atau diganti oleh guru, tidak boleh. Boleh dialurkan. Makanya ada ATP. Kalau ibu merasa bahwa TP ini bagi saya mestinya dibawa deh, ya harus dibawa. Di bagian kedua, TP ini harus naik. TP ini yang harus naik pada bagian pertama. Nah, itu dialurkan. Boleh dialurkan tapi tidak boleh. Nah, karena kita merasa bahwa tidak bisa dan di TP itu masih terlalu umum, maka kita membuat kriteria kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu secara khusus. Contoh, untuk belajar memahami tentang orang tua, memahami tentang pendidikan orang tua atau keluarga. Maka kalau menurut saya mau apa sih yang saya pahami tentang keluarga? Saya lihat seperti ini, ya, di punya agensi tujuan pembelajarannya. Ini ada kompetensi inti loh, Bu. Tidak boleh ya. Saya lihat kompetensi itu. Saya catat beberapa catatan. Saya tadi sudah periksa. Nah, ini tidak boleh ada kompetensi inti. Dan seperti di sini tujuan pembelajaran. Nah, kalau saya supaya mempermudah, biasanya CP kita sudah di atas,
Itu menurut saya kalau ibu lihat, nanti ibu belajar saja ya. Ya, CP-nya, CP dan KKP. Ya, oke. Ibu paham ya? ya, CP-nya ya. Nah, CP itu bukan yang tadi jelaskan oleh ibu bahwa apa yang mau dicapai dalam proses pembelajaran di hari itu tidak. Tapi satu kemampuan dan satu pasif. Dari elemen itu mungkin yang mau diajarkan elemen satu fase dari berapa elemennya, misalnya kelas 10 fase E, tapi apa ada elemennya berapa yang harus diajarkan gitu. Oke. Yang berikut lagi saya melihat di sini ya berikut tentang ada apresiasi ya, apresiasi. Nah kalau kita kurikulum merdeka itu yang dibilang pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yang kita kaji, kita gali. Kalau di kurikulum kurtilasi itu kan apresiasi itu kan sebagai loncatan untuk kita mau mengundang anak belajar. Nah kalau di pertanyaan pemantik itu, nah ini di sini di kurmer itu pertanyaan pemantik. Dan kita menggali sebanyak-banyaknya apa yang anak pahami. Sama dengan demikian itu mesti dibedakan. Yang berikut tentang P5. P5 beda dengan profil Pancasila. Ya, P5 tadi harus beda dengan profil Pancasila. Jadi kalau profil Pancasila memang harus masuk. Kan ada berapa profil pelajar Pancasila? Saya pencerahan sekaligus saya bertanya ya. ada 6 Ibu, ada Ya, 6. Ada ya, kalau namanya punya ibu di sini sudah di apa namanya ditulis ya, sudah ditulis keenamnya, tapi tidak selamanya keenamnya itu harus dipakai. Iya. Mungkin kita lihat lewat materi saya ini dan lewat materi dan model pembelajaran ini saya bisa yang menyampaikan ke enam-enamnya enam, tapi tidak juga enam. Itu dari kita sendiri mata pelajaran. Ya. Oke, itu yang dengan demikian P5 itu dia berdiri sendiri, Bu. Dia tidak masuk dalam proses pembelajaran. Kalau profil pelajar Pancasila, ya memang itu wajib. Ya, wajib. Tapi kalau P5 dia sendiri, makanya P5 itu punya nilai sendiri, Bu. Nilai rapornya sendiri. Dia ada punya nilai rapor sendiri, beda dengan rapor mata pelajaran dalam proses. Nah, itu yang saya harus luruskan supaya Ibu lebih banyak mengetahui. Nah, sekarang saya beralih ke model yang dipakai. Yang dipakai model di sini ada 2 Ibu. Tapi saya lihat dalam penyampaian tadi, Ibu ya tidak seperti yang di modul. Ibu pakai scientific learning dan direct instruction, ya. Saya anjurkan lebih baik jangan ini dipakai. Baiknya Ibu pakai karena saya belum yakin bahwa ini yang dirujuk dalam Kurmen, sebab setahu saya awalnya ada 2 model pembelajaran besar yang kemarin saya sudah sampaikan, yaitu project based learning dan problem based learning. Nah sekarang ada lagi discovery dan juga kooperatif. Nah, dan discovery itu kan penemuannya sama dengan inquiry, ya, inquiry, menemukan. Bolehlah itu dipakai. Nah kalau Ibu saintifik begini, Ibu pakai begini, saya agak kesulitan nanti kalau nanti pada akhirnya nanti mungkin ya kalau saya pakai ini, saya nanti jadi bingung sendiri. Nah sebab saya lihat di tahapan-tahapannya, nah agak kesulitan. Jangan sampai kita cuma menulis, tapi kita tidak tahu. Apa yang Ibu pahami tentang scientific learning? Kalau yang saya pahami itu scientific learning itu pembelajaran masih berbasis memang sudah sedikit siswa aktif, tetapi beda dengan kayak discovery ya. Kalau scientific berarti masih berpusat pada
Guru. Iya. Siap. Kalau ibu tahu sertifikat ini, kenapa ibu harus ambil ini, model ini untuk Iya. masuk di pembelajaran kurmen? Sama dengan directive instruction, itu jangan ibu pakai, karena Iya. dia lebih banyak menekankan tentang juga ceramah. Iya, iya, Ibu. Nah, ibu baca ya, Iya. bagusnya ambil yang tadi saya bilang. Ya, Iya. berikutnya ya. Iya, oke, Sampai Ibu. seterusnya. Iya. Iya, terus. Iya, oke. Nah, untuk sarana, ya, di sebentar. Bentar, Ibu. Iya. Supaya ibu lebih bagus lagi ya. Iya, Ibu. Nah, ini untuk di identitas modul. Kita tidak boleh pakai bab atau tema. Agama tidak mengenal bab atau tema. Agama itu elemen dan sub-elemen. Oh iya. Tolong ya Bu. Iya, iya, oke, Ibu. Iya. Nah, Elemen, elemen dan ya. sub-elemen. Sedangkan kalau kasih waktu, penjelasan saja saya lihat kok waktu ibu di ini banyak sekali ya. Nah ini kegiatan. Ya. Saya kaget ketika saya melihat kegiatan ini 105 Bu, 105 menit. Iya, Sementara ada diskusinya itu, Ibu. di kegiatan awal 15 menit. Halo Ibu? Ya, itu karena kalau yang kebiasaan itu kan kalau diskusi agak lama karena anak-anak yang saya ajar itu. Oke. Ibu, ya saya belum selesai. Saya belum selesai. Iya. Saya masih melihat ini. Iya. Maksud saya, alokasi waktu ibu tulis di sini 3 kali 45. Kita ini kurmer, Bu. Kurmer cuma 2 kali 45 ibu ya. Ya, di sekolah saya Iya. 3 kali, Ibu. Di sekolah saya itu 3 kali 45 menit, Ibu. Iya, tapi itu kan masih kurtilas kan? Bukan, Bu, sudah kurikulum merdeka. Oh salah Bu. Kurmer itu 2 kali 45 ibu. Oh begitu ya. Iya, Oke. iya. Tapi seharusnya tidak boleh ya. Berarti kurikulum di sekolah ibu belum melihat dengan jelas, memahami dengan jelas alokasi waktu. Kalau kurmer, agama 3 kali 45 menit. Kalau soal kurtilas. Kalau kurmer itu 2 kali 45. Oke, kalau memang itu di kelas di sekolah ibu ya sudah. Iya. Saya ikut ibu aja. Nah, yang target peserta didik ya reguler peserta didik ya, kalau ada peserta didiknya yang anak berkebutuhan khusus, nah itu ditaruh lagi, itu namanya target peserta didik ya. Iya. Ini modul pembelajaran diperhatikan. Kompetensi intinya tidak boleh lagi ya. Iya, Ibu. Ya. Saya ingin tahu pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pertanyaan pemahaman bermakna. Boleh dijelaskan? Pemahaman bermakna. Iya. Kalau menurut pengetahuan saya, Ibu, jadi dari gambaran materi ajar yang akan kita sampaikan, itu kita pada titik di mana kita harus bisa mengaplikasikan kepada siswa. Pemahaman bermakna. Iya. Ya, apa pemahaman yang penting sekali yang menjadi pegangan untuk anak, ya? Iya. Pada modul ini kan ada juga di ini item kompetensi awal. Ibu bisa jelaskan? Kompetensi awal. Kalau kompetensi awal berarti dalam kita membuat suatu pembelajaran ya, itu ada sebelum ada profil Pancasila kan kita harus menekankan ya topik yang akan kita buat ya. Dari topik itu kita taruh di dalam kolom kegiatan kompetensi awal. Berarti ya, punya saya kompetensi awal. Kompetensi
kompetensi awal. kompetensi, ya, katakan Kompetensi. sih, ya. Jadi kompetensi awal itu sama saja dengan capaian, Bu. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, Ibu. Ya, kompetensi awal itu adalah kemampuan atau kompetensi, namanya saja kompetensi awal. Iya. Iya, Bu? Iya. Ya, kompetensi awal. Kompetensi awal itu adalah yang saya harus sampaikan kepada Ibu, kemampuan yang dimiliki anak sebelum belajar materi ini. Jadi, anak itu diketahui di mana? Dengan pertanyaan-pertanyaan romantik itu kan? Iya, tadi. Nah, itu. Dan itu harus diketahui oleh kita. Iya. Oke, saya itu saja, Ibu. Ya. Iya. Kalau Ibu memperhatikan apa yang kami sampaikan, ya, maka memang progresnya akan semakin bagus. Karena saya lihat punya Ibu di profil belajar Pancasila itu sudah diketahui dengan jelas. Bahkan beberapa ada yang belum menjelaskan tentang profil belajar Pancasila. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih sekali Ibu bimbingannya, Bu Ira, Bu Peti. Ibu Ira, Bu Ira. Ibu. Oh iya, saya. Ibu Maria silakan masuk, Ibu. Ibu Maria silakan masuk, Ibu. Ini jaringannya bisa saya lihat Ibu Pati, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Tuhan Yesus memberkati. Pertama, ini kita sedang melaksanakan uji kompleks pertama untuk Ibu Wati ya. Iya. Yang masih sepertinya hari ini 3 orang saja kan Ibu, karena ada 1 orangnya Ibu saya belajar Ibu. Dari tadi WA katanya masuk rumah atau apa gitu, tapi saya merespon sore dan saya kurang sehat, jadi saya bilang silakan hanya 15 menit, jadi tidak perlu lama. Iya. Ketimbang nanti hari Senin, iya.